Fumiko! はい。全部姉ちゃんでやる。この足をお前の芸術で形にし。そういや。美しい。わしは芸術だ。形にしてみろ。誰この女？おじさんの女。Halo para keturunan kakek Sugiono, kumaha kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film pengencrotan lagi dan lagi karena ini yang kalian suka. Film ini menceritakan seorang gadis bernama Fumiko yang profesinya adalah seorang karyawan micet atau biasa disebut, mohon maaf ini Maya, wanita pengencrot mungkin. Namun dengan skill yang saya miliki sebagai seorang karyawan tanpa kartu BPJS Ketenagakerjaan, saya akan mencoba merangkumnya dengan sedikit berbeda sehingga memberikan sensasi yang pastinya akan lebih menegangkan bagi si Stephen kalian. Bagaimana jalan ceritanya? Langsung saja cek di Strot. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang berisikan tentang pembunuhan seorang kakek berusia 70 tahun di rumahnya sendiri yang dikabarkan tewas dengan mengenaskan setelah menerima pukulan benda keras ke arah wajahnya. Selain itu, menurut kesaksian putrinya sendiri, ayahnya ini tengah berada dalam masa pemulihan kesehatan yang membuatnya terus berada di rumahnya. Kemudian scene berpindah ke beberapa waktu sebelumnya yang memperlihatkan jika kakek itu yang diketahui bernama Sukahoshi, ini tangkuraknya, yang tengah memakan sebuah es krim yang dibeli di Alfamart bersama seorang pemuda bernama Noda. Ini cucungurnya, yang diketahui jika si Noda ini adalah cucu dari kakek tersebut. Lalu saat mereka sedang mengobrol, Sukahoshi melihat aksen figur yang cucunya itu bawa. Tak jauh dari sana, kita juga akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik dan rupawan bernama Fumiko. Ini parasnya, yang tengah menjemur pakaian dengan menggunakan rok mininya. Iya, ini kan yang kalian suka. Lalu saat Fumiko selesai menjemur, Sukahoshi tiba-tiba memanggil Fumiko untuk memintanya mendekat ke arahnya. Di mana setelah Fumiko ini mendekat, Sukahoshi lalu mulai melihat tajam ke arah kaki dari Fumiko dan kemudian menanyakan pendapat cucunya tentang keindahan dari kaki Fumiko. Di sini ia hanya diam saja ketika ditanyai pendapatnya. Di mana setelah itu, kita lantas akan dibawa kembali ke masa lalu dari Fumiko, yang sejak dirinya kecil, Fumiko telah menjadi populer berkat keindahan dari kakinya. Tapi sayangnya, karena kelebihan yang dirinya miliki ini sering bertambahnya usia, tak jarang Fumiko menjadi target perbulian dari orang-orang di sekitarnya. Hingga ketika Fumiko lulus dari SMA-nya dan mulai bekerja di sebuah kantor, Fumiko yang ternyata membutuhkan uang yang banyak. Di sini dirinya mulai berpikir untuk memanfaatkan kelebihannya itu guna menarik perhatian para laki hidung polos. Fumiko justru sukses besar dalam pekerjaannya sekarang sebagai seorang pekerja micet. Kembali ke waktu sekarang. Fumiko yang sepertinya masih merasa takut jika pulang dari rumah Sukahoshi dirinya akan diganggu. Di sini Fumiko lalu menggunakan rok panjang agar pria-pria tak bisa melihatnya. Tetapi karena malam itu Fumiko terlebih dahulu mampir ke tempat bermain bisbol untuk melepaskan stresnya karena pekerjaan di rumah Sukahoshi. Ia yang telah selesai bermain pun lantas segera pulang ke rumahnya, yang ternyata di rumahnya itu Fumiko masih memiliki seorang ibu yang diketahui lumpuh akibat kecelakaan. Namun walaupun ibunya ini bisa dikatakan sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, rupanya ibunya ini sangat tak tahu diri karena sering meminta uang kepada Fumiko guna untuk hal-hal yang tidak penting seperti main slot. Main slot lagi. Depok merenah. Fumiko yang saat itu merasa kesal tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini ia lantas mulai bercerita tentang alasannya kenapa dirinya bisa bekerja di rumah Sukahoshi sebagai asisten rumah tangga. Yang ternyata saat dirinya masih bekerja menjadi seorang pegawai pengencrotan, Sukahoshi yang mendengar kabar tentang keindahan dari kaki Fumiko, kakek tua itu lantas menemuinya dan karena kakek tua ini sangat terobsesi dengan kakek Fumiko, Sukahoshi pun menawari Fumiko untuk bekerja di rumahnya. Di mana setelah Sukahoshi mengajak Fumiko untuk datang ke rumahnya, kakek tua ini langsung memberikan Fumiko sebuah surat perjanjian yang menyebutkan jika Fumiko mau untuk merawatnya hingga pria ini mati, maka seluruh warisannya senilai 200 juta yen atau setara dengan 21 miliar akan jatuh ke tangan Fumiko.
ここへ通ってくれ。 Dan ia pun tertarik dengan tawaran tersebut. Di sini lalu menyetujuinya. Dan sejak hari itulah Fumiko mulai menjadi asisten rumah tangga dari Sukahoshi. Hingga suatu hari saat Noda kembali ke rumah kakeknya setelah membeli beberapa barang, di sini Noda justru melihat jika saat itu kakeknya tengah melakukan hal aneh kepada Fumiko dengan cara menaburkan beberapa semut ke kaki Fumiko yang saat itu telah diberikan gula terlebih dahulu. Selain itu, setelah kakek itu melihat dengan seksama keindahan dari kaki Fumiko, Sukahoshi justru mulai terlintas ide aneh untuk membuat replika kaki dari Fumiko. Dan kebetulan Noda adalah seorang pengrajin action figure. Di sini kakeknya lantas meminta Noda untuk membuatkan kaki palsu yang ukurannya harus sama persis dengan kaki milik Fumiko. 形にしてみろ。 Noda yang sebenarnya ogah-ogahan untuk menuruti permintaan dari kakeknya, dengan agak terpaksa Noda pun menurutinya, yang mana sambil mengukur bentuk kaki dari Fumiko. Di sini Noda mulai berkata jika sebenarnya tujuannya datang ke rumah kakeknya adalah tak lain ingin meminjam uang. Sementara itu untuk Fumiko sendiri yang melihat Noda mulai mengerjakan patung kaki miliknya, Fumiko lantas berkata jika dirinya merasa iri dengan Noda yang mampu bekerja sesuai dengan apa yang dirinya senangi. Singkat cerita, setelah beberapa hari Noda mengerjakan patung kaki milik Fumiko, akhirnya ia pun mampu untuk menyelesaikannya. Namun sayangnya saat Sukahoshi mengecek patung buatan Noda, di sini kakek tua ini justru berkata jika patung ini sangat tidak mirip dengan kaki Fumiko. Lah, kok beda? Dan karena Sukahoshi merasa tak pas dengan bentuk dari patung itu, Sukahoshi meminta Noda untuk membuat ulang bentuk cokor kaki tersebut. Bangsat, tengah rumah saya si aki-aki. すぐに作り直せ。 Dan karena Noda tak punya pilihan lain, ia pun menuruti permintaan dari kakek cabul tersebut. Singkat cerita, setelah Fumiko pulang ke rumahnya, di sini ia justru melihat ibunya tengah bersama seorang pria dan meminta Fumiko untuk melayani pria tersebut. Yang ternyata ibunya telah mengetahui tentang pekerjaan Fumiko yang dirinya rahasiakan, sehingga karena ibunya ini sangat materialistis, di sini ibunya lalu meminta kepada Fumiko untuk melayani pria hidung polos ini yang berkata akan membayar mahal jasa dari Fumiko. Fumiko yang malam itu merasa kesal terhadap dirinya sendiri. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya itu, Fumiko lantas kembali ke rumah Sukahoshi untuk menemui Noda. Di mana setelah Fumiko sampai di sana dan melihat Noda tengah membuat replika kakinya, di sini Fumiko langsung menghancurkannya dan langsung mengajak Noda untuk olahraga dengannya. Aduh, olahraga. Sebagai pelampiasan rasa kesalnya akibat perbuatan dari ibunya. Waduh, mau dong olahraga bareng? Noda pun hanya bisa pasrah dan dipaksa menikmati surabinya Fumiko yang sedikit renggang. Aduh, renggang. Aduh, renggang. Keesokan harinya, ketika Fumiko masih tertidur, Noda yang sepertinya mulai jatuh cinta kepada Fumiko dan mulai mengerti maksud keindahan dari kaki Fumiko yang dimaksud oleh kakeknya. Demi untuk membuat patung kaki Fumiko semirip mungkin, di sini Noda mulai menjilati kaki Fumiko layaknya permen yang bentuknya kaki untuk menjadikannya bahan referensinya. Dan benar saja, sejak kejadian saat itu, sekarang Noda mulai bersungguh-sungguh untuk membuat patung yang mirip kaki Fumiko. Dan bahkan sekarang ini Noda sudah tak pernah mengeluh lagi seperti sebelumnya. Atuh ya dong, udah dikasih gratisan. Setelah berusaha keras membuat patung kaki Fumiko, Noda akhirnya berhasil menciptakan mahakarya terindahnya yang bahkan membuat si kakek terharu dengan karya buatan Noda. Aduh, nggak habis pikir ini ya, si kakek. Sementara itu untuk Fumiko sendiri yang melihat tingkah aneh keduanya, di sini Fumiko hanya bisa berkata kalau bentuk patung kaki miliknya sekarang tak jauh beda dengan dari sebelumnya. 正直私にとってはいつもの足と同じにしか見えなかった。 Dengan adanya patung kaki tersebut, rupanya malah semakin membuat Sukahoshi berubah, yang sekarang sering menghabiskan waktunya bersama patung kaki tersebut. Sehingga karena alasan inilah anaknya yang diketahui bernama Hatsuro, yang juga mengetahui perubahan sikap ayahnya tersebut, ia lalu datang ke rumahnya sambil membawa seorang pengacara, guna menggagalkan warisan ayahnya yang hendak diberikan kepada Fumiko, seorang wanita atau bukan siapa-siapa dari keluarganya.
Sementara itu, di sisi lain Fumiko semakin merasa kesal terhadap ibunya karena selalu mengambil keuntungan dari para lelaki hidung polos yang ibunya datangkan. Jelas saja semakin membuat Fumiko emosi, sehingga karena perasaannya itulah Fumiko yang tidak bisa berbuat apa-apa. Di sini dia hanya bisa melampiaskan emosinya ini kepada Noda yang selalu dirinya dijadikan samsak tinju. Tapi anehnya, walaupun Noda sering dipukul oleh Fumiko, pria ini justru tak merasa kesal ataupun membalas. Sehingga setelah beberapa minggu berjalan, Noda yang selalu menjadi korban pelampiasan emosi dari Fumiko nampaknya agak sedikit membuat kejiwaannya dari Noda terganggu. Yang bahkan saat dirinya tak disiksa ataupun ditendang oleh Fumiko, Noda rela mendapatkan siksaan itu dari orang lain di jalan, yang tentunya orang-orang di sana enggan untuk menuruti permintaannya itu. Seiring berjalannya waktu, apalagi kesehatan dari Sukaoshi semakin membaik, rupanya hal ini justru membuat Sukaoshi dan juga Noda menjadi menggila. Dan bahkan saking cintanya mereka terhadap kaki dari Fumiko, keduanya bahkan sampai rela mengikuti Fumiko kemanapun, yang membuat Fumiko semakin tak merasa nyaman. Tetapi demi uang warisan senilai 200 juta yen, di sini Fumiko hanya bisa bersabar, sehingga selang beberapa bulan berlalu, Fumiko yang malam itu datang ke rumah Sukaoshi tanpa sengaja justru mendengar percakapan dari pria tua itu dengan Noda, yang mengatakan jika dirinya tidak ada niatan untuk memberikan hartanya kepada wanita itu, di mana di sini Sukaoshi hanya ingin mengerjai wanita tersebut agar dirinya bisa terus memandangi Fumiko. Fumiko yang sudah habis rasa kesabarannya, dengan sebuah pisau yang dirinya bawa, Fumiko lantas menusuk punggung dari Noda dan menghajar tubuh dari Sukaoshi. Selain itu, setelah merasa puas menghajar Sukaoshi, Fumiko lalu mendekati tubuh dari Noda untuk memintanya agar tidak memberitahukan kejadian ini kepada siapapun. Tetapi ketika Fumiko hendak menyudahi hal ini, Sukaoshi justru mengatakan hal yang sebenarnya. Jika ternyata harta yang hendak dirinya berikan kepada Fumiko senilai 200 juta yen, rupanya harta itu tidak benar-benar ada, di mana setelah mendengar pria tua itu berkata demikian, dengan rasa emosi yang menggelora, Fumiko langsung membunuh Sukaoshi dengan kakinya sendiri. Mamam Takusia. Kemudian Fumiko yang saat itu telah berada di taman, di sini ia hanya berdiri sambil melihat matahari terbit. Sementara itu di sisi lain terdengar sebuah berita yang mengabarkan tentang pembunuhan seorang kakek di rumahnya sendiri, di mana untuk pembunuhan ini dilakukan oleh Noda, cucunya dari kakek itu sendiri, yang sekarang telah menyerahkan diri kepada polisi dan mengatakan jika semua yaitu adalah perbuatannya, yang mana setelah itu film ditutup dengan adegan Fumiko yang berlari di pinggir pantai Tanjung Kait. Tamat, ending yang sangat mensurabikan. Film ini lumayan menguras emosi, apalagi pas adegan Fumiko dan Noda bercocok tanam. Aduh, cocok tanam. Tapi begitulah film-film Jepang konvensional pada umumnya. Selalu ada adegan-adegan yang membuat si otong kalian tegang. Jadi, pesan yang dapat kita ambil adalah jangan suka jilat kaki itu. Sekian video kali ini, jangan lupa subrek dan pastinya bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya, atur nuhun.